Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Kirana Putri Nabila dengan NIM 23102113200051. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis putusan Mahkamah Agung dengan nomor 927/K/Pidana Khusus Lingkungan Hidup /2021 yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusahaan hutan oleh PT Natura Persada. Sebelum masuk ke analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat kronologi perkara ini. Kasus ini bermula ketika PT Natura Persada Mandiri atau PTNP Tambangan Nikel sebagai kontraktor bagi PT Bososi Pratama di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan aktivitas pertambangan pada kawasan hutan lindung dan di luar wilayah izin usaha pertambangan yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan kawasan hutan yang dilindungi oleh negara. Atas perbuatan tersebut, PT Natura Persada Mandiri diproses secara hukum dan diajukan ke pengadilan. Pada tingkat pengadilan negeri, perusahaan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan dan dijatuhi pidana denda sebesar 20 miliar. Selanjutnya, perkara diajukan ke tingkat kasasi dan Mahkamah Agung tetap menyatakan perusahaan bersalah, namun mengurangi pidana denda menjadi 2 miliar rupiah. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan terdapat beberapa aspek penting yang perlu dianalisis, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, tapi juga dapat menjadi subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Hal ini penting karena banyak tindak pidana lingkungan hidup dilakukan dalam lingkup aktivitas perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Dalam perkara ini, menurut analisis saya, pertanggungjawaban pidana PT Natura Persada Mandiri dapat dijelaskan melalui teori identifikasi atau identification theory. Teori ini menyatakan bahwa tindakan dan kehendak pengurus yang memiliki kewenangan dalam perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Dengan kata lain, ketika pengurus perusahaan mengambil keputusan atau menjalankan aktivitas yang melanggar hukum dalam rangka kepentingan perusahaan, maka perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Penerapan teori identifikasi dalam perkara ini terlihat dari fakta bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dalam rangka operasional perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi bagi korporasi. Aktivitas tersebut bukan merupakan tindakan pribadi individu tertentu, melainkan bagian dari kegiatan usaha perusahaan yang dijalankan secara terorganisasi. Oleh karena itu, unsur pertanggungjawaban pidana korporasi telah terpenuhi. Selain teori identifikasi, perkara ini juga dapat dianalisis menggunakan teori budaya korporasi atau corporate culture theory. Teori ini menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat terjadi karena adanya budaya, kebijakan atau sistem perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks perkara ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan pada kawasan hutan menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan kepatuhan hukum dalam perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sistem kepatuhan yang baik terhadap peraturan lingkungan hidup dan kehutanan, maka kegiatan yang melanggar batas izin seharusnya dapat dicegah sejak awal. Oleh karena itu, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hanya dengan menyalahkan individu tertentu yang bekerja di dalam perusahaan. Selanjutnya, saya juga melakukan analisis terhadap perkembangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan ini. Menurut saya, keputusan Mahkamah Agung yang tetap menyatakan PT Natura Persada Mandiri bersalah merupakan langkah yang tepat karena telah memberikan penegasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hutan dan lingkungan hidup tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada badan usaha yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian, putusan ini memiliki nilai penting dalam pengembangan hukum pidana lingkungan hidup Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis terhadap putusan tersebut. Yang pertama, Mahkamah Agung mengurangi pidana denda yang sebelumnya dijatuhkan sebesar 20 miliar menjadi 2 miliar rupiah.
Menurut analisis saya, pengurangan denda dalam jumlah yang cukup signifikan ini berpotensi mengurangi efek jera terhadap korporasi, terutama bagi perusahaan yang memiliki kemampuan ekonomi besar dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sanksi yang tegas diperlukan agar perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kedua, perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pihak lain yang juga memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan tersebut, khususnya PT Bososi Pratama sebagai pemegang izin usaha pertambangan. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi, seharusnya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaksana lapangan, tetapi juga terhadap pihak yang memperoleh keuntungan dan memiliki kendali atas kegiatan usaha tersebut. Ketiga, putusan ini lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana dibandingkan upaya pemulihan lingkungan hidup. Padahal tujuan utamanya hukum lingkungan tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Oleh karena itu, menurut saya seharusnya terdapat perhatian yang lebih besar terhadap aspek rehabilitasi dan pemulihan kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas pertambangan tersebut. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Natura Persada Mandiri telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi karena kegiatan pertambangan yang menyebabkan kerusakan hutan dilakukan dalam rangka aktivitas perusahaan dan memberikan manfaat bagi korporasi. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan perusahaan bersalah sudah tepat dari sisi penegakan hukum lingkungan hidup. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan terutama terkait pengurangan besaran denda yang belum optimal, penjeratan pihak lain yang terkait, serta belum maksimalnya perhatian terhadap pemulihan lingkungan hidup. Demikian pemaparan analisis putusan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.